Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farid Ridani dari kelas 1O, ingin mengerjakan tugas Orkom. Oke, yang pertama di sini ada gambar motherboard. Jika diibaratkan seperti tubuh makhluk hidup, motherboard adalah perangkat keras yang menjadi jantung dari sebuah komputer. Motherboard menyatukan setiap keping komponen komputer agar menjadi mesin yang utuh. Motherboard adalah papan sirkuit dengan sejumlah soket dan slot yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat keras atau hardware pembangun komputer. Pada dasarnya, motherboard adalah papan sirkuit yang ada di dalam sebuah casing komputer di mana semua komponen komputer terhubung. Motherboard menyediakan koneksivitas antara komponen perangkat keras seperti prosesor, memori, hard drive, dan kartu video. Lebih tepatnya, motherboard adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tulang punggung. Setelah itu, di sini ada gambar CPU soket atau Central Processing Unit. Soket prosesor adalah tempat di mana otak PC terpasang. Jika dilihat dari fisik, tempat prosesor ini selalu dikelilingi 4 lubang penyangga heatsink fan. Hal ini bertujuan untuk penghantar panas saat bekerja. Pemilihan motherboard sebaiknya harus melihat dengan mempertimbangkan jenis soket prosesor yang akan dipasang. Setiap motherboard memiliki soket yang berbeda-beda. Jika tidak bisa sembarang pasang. Setiap jenis prosesor sudah memiliki soket masing-masing sehingga tidak dapat dipasang ke soket lain. Nah, seperti ini gambar CPU soket. Ya, setelah itu di sini ada gambar slot RAM. Slot RAM adalah memori jangka pendek komputer, tempat data yang sedang digunakan prosesor disimpan komputer. Anda dapat mengakses memori RAM jauh lebih cepat daripada hard disk, SSD atau perangkat penyimpan jangka panjang lainnya. Itulah sebab kapasitas RAM sangat penting untuk kinerja sistem. Slot RAM sering ditemukan berpasangan dan terkadang diberikan kode warna identifikasi. Perlu dicatat bahwa slot RAM di desktop terlihat berbeda dengan slot RAM di laptop. Setelah itu ada chipset. Chipset adalah sekelompok sirkuit yang mengelola transfer data antara CPU, RAM, dan perangkat keras lainnya di motherboard. Perangkat ini yang berfungsi untuk mengelola komunikasi antar perangkat komputer. Chipset terdiri dari 2 jenis, yakni chipset non-bridge dan short-bridge. Non-bridge berfungsi untuk mengelola kecepatan komunikasi antara CPU dengan RAM dengan komponen-komponen lainnya. Chipset ini mengontrol komunikasi CPU, RAM, dan perangkat peripheral. Sementara itu, chipset short bridge memiliki fungsi untuk mengontrol komponen-komponen lain yang terhubung ke komputer, termasuk komunikasi antara prosesor, BIOS, memori penyimpanan, dan perangkat peripheral. Ya, setelah itu
Sini ada next. Di sini ada SATA. Nah, SATA ini port SATA. Port SATA merupakan port atau jalur koneksi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat memori penyimpanan data permanen sebagai hard drive atau solid state drive atau SSD singkatannya. Slot SATA biasanya terletak di bagian belakang atau sisi motherboard. SATA adalah elemen yang penting untuk komputer, laptop karena mampu menghubungkan perangkat penyimpanan seperti HDD, SSD, dan driver optik ke motherboard. Selain itu, SATA telah menjadi standar internasional untuk HDD dan SSD. Oke, next. Di sini ada CMOS, baterai CMOS. Ini buat jam ya. CMOS adalah sebuah perangkat semikonduktor yang bekerja dengan ditenagai oleh baterai yang ada di motherboard komputer dengan transistor khusus. Transistor tersebut biasanya terbuat dari logam oksida khusus. Transistor yang ada komponen CMOS membutuhkan tenaga relatif kecil jika dibandingkan dengan transistor yang ada pada komponen lainnya. Transistor yang ada pada CMOS memiliki fungsi untuk menjalankan logika boolean. Baterai ini berfungsi sama seperti komputer desktop, yaitu menyimpan pengaturan BIOS dan jam sistem saat laptop dimatikan. Oke, dan yang terakhir di sini ada BIOS. BIOS atau Basic Input Output System adalah perangkat lunak atau program antar muka tingkat dasar sebagai pengatur proses input output data sebuah komputer. Sederhananya BIOS diartikan sebagai suatu perangkat instruksi elektronik yang digunakan komputer untuk melalui sistem operasi. BIOS ini terletak di dalam chip komputer dan dirancang sedemikian rupa untuk melindungi dan kerusakan disk. Pembeda BIOS dengan program komputer yang lainnya adalah terletak pada bagian penyimpanan. Jika biasanya program suatu komputer disimpan di suatu penyimpanan, BIOS disimpan pada suatu perangkat keras memori flash yang disebut CMOS. Setiap motherboard perangkat memiliki BIOS, namun jika rusak kemungkinan besar motherboard tidak dapat digunakan kembali kecuali dilakukan install ulang atau upgrade. Nah, di sini gambar BIOS. Oke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.